Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Jorge Martin tuduh Francisco Bagnaia tiru gaya balapnya, tapi Marc Marquez berkendara dengan cara yang tidak dapat ditiru. Pembalap Ducati, Marc Marquez, menunjukkan dominasinya pada awal musim 2025, meninggalkan rival seperti Francisco Bagnaia dengan adaptasi luar biasa terhadap motor pabrikan Ducati. Marquez menjadi tolok ukur di kelas utama sejak debutnya pada MotoGP. Dia telah mengejutkan dunia dengan start yang spektakuler karena mendominasi baik sprint race maupun Grand Prix. Setelah 2024 yang penuh tantangan, pembalap 32 tahun itu tampaknya telah menemukan resep yang sempurna untuk mendapatkan kembali performa terbaiknya. Dia telah melakukannya dengan mengendarai mesin yang tampaknya sangat cocok dengan gayanya. Pencapaian besar pertama dari awal musim ini adalah kemampuannya yang mengesankan untuk beradaptasi dengan motor Ducati, sebuah mesin yang oleh banyak orang dianggap sulit bagi pengendara lain. Tetapi, di tangan Marquez motor Ducati memiliki performa yang belum pernah ada sebelumnya. Adaptasi ini telah meninggalkan para rival seperti rekan setimnya Pecco Bagnaia, yang tidak mampu menandingi kecepatan dan keterampilan Marquez yang berada di level lain. Namun, yang benar-benar menarik perhatian bukan hanya kecepatannya, tetapi juga kemampuan mengendarainya, sebuah gaya yang tidak mungkin ditiru. Salah satu hal yang paling banyak dibicarakan di antara para ahli sepeda motor adalah penanganan unik Marquez terhadap motornya. Jorge Martin selalu menuduh Pecco menyalin karyanya, menyalin pengaturannya di motor, kata komentator TNT Sports Neil Hodgson dari Motosan. Tetapi, Marc mengendarai dengan cara yang sangat unik sehingga Anda tidak dapat menirunya. Ia masih mengemudi dengan keras, tetapi tidak sekuat sebelumnya. Di sisi lain, mantan pembalap MotoGP, Michael Laverty, membahas kelebihan aksi Marquez di lintasan. Kami telah mendengar dari Cal Crutchlow dan Frankie Carchedi, kepala kru Gresini, bahwa apa yang dapat dilakukan Marquez di tikungan kiri adalah hal yang luar biasa, ucap Laverty. Tidak ada orang lain yang dapat melakukannya. Ia memutar motor, posisi tubuh, rem belakangnya, dan keyakinannya untuk membuka gas dan terus berbelok adalah yang terpenting. Marquez memiliki kendali penuh atas motornya, yang memungkinkannya untuk mendapatkan hasil maksimal dari mesinnya di setiap tikungan. Hal ini menjadi kunci penting bagi kesuksesannya sejauh ini. Sepanjang kariernya, pembalap berjulukan Baby Alien itu dikenal karena agresivitasnya dan tidak takut untuk memacu tubuh dan motornya hingga batas maksimal. Namun, kemampuannya untuk menemukan jati dirinya dan beradaptasi dengan karakteristik Ducati menunjukkan kedewasaan yang berbeda. Laverty mengingat bahwa proses perubahan ini tidak mudah, tetapi sangat penting bagi pembalap Spanyol tersebut untuk mencapai versi dirinya yang lebih baik. Butuh waktu lama baginya pada 2024 untuk beradaptasi dengan gaya Ducati. Memperlambat saat masuk, meluncur di tikungan, menggunakan cengkeraman, bersikap lebih tenang, tidak kehilangan kendali di bagian depan, tutur Laverty. Ia tampak seperti pembalap yang berbeda. Mendefinisikan ulang gaya berkendara Anda memerlukan perubahan pada autopilot Anda. Ia masih berkendara dengan keras, tetapi tidak sekencang saat mengendarai Honda. Proses adaptasi ini juga telah dibandingkan dengan gaya Valentino Rossi. Rossi seorang pembalap yang disebut seperti Marquez. Rossi menunjukkan kemampuan untuk berkembang sepanjang kariernya. Itu adalah sesuatu yang kami bicarakan dengan Rossi, sebagai bunglon, yang mampu mengubah gayanya dan keluar dari motor, ujar Laverty. Komentator MotoGP, Suzy Perry, pada bagiannya, menyoroti kejeniusan Marquez. Saya tidak peduli apakah Anda menyukai Marc atau tidak, Anda harus menghargai bahwa ia seorang jenius di atas motor. Ia telah mendefinisikan ulang balapan MotoGP, aku Perry. Anggota tim Ducati membuat pengakuan soal sikap Bastianini. Perilaku Enea Bastianini di garasi Ducati dikritik oleh mantan koleganya di dalam tim. Enea Bastianini menjadi sasaran ketika Ducati menggambarkan hari-hari awal Marc Marquez bersama tim tersebut. Marquez telah melesat ke puncak klasemen MotoGP setelah hanya 2 putaran, di Thailand dan Argentina, dengan memenangi kedua sprint dan kedua Grand Prix. Ia telah mendominasi rekan setim pabrikan Ducati, Pecco Bagnaia, yang dicintai karena memberikan pabrikan itu gelar juara pertama sejak Casey Stoner pada tahun 2007. Marquez menggantikan Bastianini di motor pabrikan, dan perilaku pendahulunya di dalam garasi Ducati kini dikritik. Kami sudah mengenal Marquez sang pembalap, dia seorang fenomena, kata seorang anggota tim Ducati yang tidak disebutkan namanya kepada Motorsport. Tetapi sekarang kami telah menemukan Marc, dan dia bahkan lebih luar biasa.
Hanya dalam beberapa balapan saja, dia mengucapkan terima kasih atas kerja keras kami lebih banyak daripada yang dilakukan pembalap sebelumnya dalam 2 tahun. Bastianini adalah pebalap yang dimaksud, yang bersama Bagnaia di garasi pabrikan Ducati pada tahun 2023 dan 2024. Ia mendapat promosi tersebut setelah memenangkan jumlah balapan terbanyak kedua saat berada di Gresini, hanya di belakang Bagnaia, tahun sebelumnya. Namun, tahun debut Bastianini hancur karena cedera yang dideritanya di putaran pembukaan. Ia mengikuti MotoGP Malaysia di akhir tahun itu, sementara rekan setimnya Bagnaia meraih gelar keduanya secara berturut-turut. Pada tahun kedua Bastianini mengenakan warna merah, segera menjadi jelas bahwa petinggi Ducati ingin menggantinya dengan Marquez atau Jorge Martin. Bastianini menandatangani kontrak dengan Tech3 KTM setelah Marquez mendapat persetujuan, musim panas lalu, untuk promosi. La Bestia mengalami kesulitan parah dengan KTM-nya setelah 2 putaran pada tahun 2025. Dia finish di posisi ke-9 dan ke-17 di 2 Grand Prix sejauh ini, dan telah menunjukkan kekesalannya terhadap mesin yang dimilikinya. Pengawasan terhadap satu-satunya kursi Ducati yang tersedia meningkat. Satu kursi yang tersedia di Ducati pada tahun 2026 mungkin akan membuat pasar pebalap bergejolak. Hanya ada satu Ducati yang diketahui tersedia pada tahun 2026. Meski mungkin masih terlalu dini bagi pasar pebalap MotoGP untuk benar-benar bergerak, tidak ada kata terlalu dini untuk memulai pergerakan. Franco Morbidelli berada di VR46 dengan kontrak 1 tahun yang berarti dia adalah satu-satunya pembalap Ducati yang dapat dengan mudah dilepaskan pada akhir musim ini. Ia mengendarai Desmosedici spesifikasi 2024 tetapi akan ada banyak rival yang mungkin menyukai motornya. Namun Morbidelli menunjukkan kualitasnya di MotoGP Argentina dengan finish di podium setelah kualifikasi di posisi ke-8 di grid. Dia telah melalui banyak tahun-tahun yang kelam, kata Peter McLaren kepada podcast Crash MotoGP. Dia pernah punya pertanyaan, seperti yang dialami Pecco Bagnaia sekarang, saat dia masih di Yamaha. Mengapa Anda tidak melakukan apa yang dilakukan Fabio Quartararo? Anda harus mengubah gaya Anda. Ini merupakan hal yang sulit bagi seorang pebalap, karena setiap pebalap memiliki gaya berkendara dan pengaturan yang berbeda. Ia kembali naik podium dan melaju dengan baik. Ia mengambil risiko mengganti ban, itu adalah perjalanan yang hebat, untuk kembali naik podium untuk pertama kalinya sejak 2021. Dia berada di bawah tekanan karena motornya, sejauh yang kami ketahui, adalah satu-satunya motor Ducati yang bisa diperebutkan tahun depan. Kabarnya, Pedro Acosta mungkin mengincar motor itu jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana di KTM. Ada tekanan untuknya, karena betapa bagusnya motor itu. Akan ada banyak orang yang menginginkan motor Ducati. Mereka tahu bahwa mereka akan memiliki mesin pabrikan Ducati untuk tahun depan. Ducati banyak dicari, dan dia punya satu-satunya yang tersedia. Dia melakukan pekerjaan yang baik dengan mengatakan, sebelum Anda menempatkan orang lain di kursi ini, saya pantas mendapatkannya. Dia sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sekarang, itu selalu menjadi hal yang besar. Fabio Di Gianantonio tidak jauh tertinggal, dan baru saja pulih dari cedera yang dialaminya. Di Gia yang sudah fit sepenuhnya bisa mengungguli Pecco. Masa depan Morbidelli di MotoGP terselamatkan ketika kawan lamanya di VR46 memberinya kontrak untuk tahun 2025. Bintang KTM Acosta telah dikaitkan di media Spanyol dengan kepindahannya ke VR46 tahun depan. Seperti banyak pembalap, Acosta mungkin ingin mengendarai Ducati jika mesinnya sendiri tidak terbukti kompetitif dalam waktu dekat.